إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang yang berbahagia, puji dan syukur semua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita limpahan karunia dan nikmat, terlebih nikmat iman, Islam dan kesehatan yang kita rasakan sehingga Allah memudahkan langkah kita ke tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sidang jemaat yang berbahagia, hari ini adalah hari yang ke-29 dari bulan Safar 1434 Hijri, dan hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti, pemimpin demi pemimpin berganti dan akan dipilih lagi pemimpin yang baru. Dan ini adalah sunnatullah, di mana orang dia akan merasakan bahwa dia tidak selamanya menjadi pemimpin, tidak selamanya menjadi penguasa. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan jika kita menjadi pemimpin, jika kita memegang amanah, yaitu amanah ini harus sesuai dengan posisi atau keahlian kita. Karena kalau tidak begitu, posisi yang kita terima atau posisi yang kita emban, yang kita dipilih ataupun kita memilih menjadi penguasa dalam bidang tersebut, itu akan terjadi kerusakan. Suatu hari datang seorang Arabi, orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berbicara, yuhadditsu ashabahu, berbicara kepada sahabatnya. Maka orang Arab Badui ini berkata, "Mata as-sa'ah?" Kapan hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi. Rasulullah terus berbicara dengan para sahabat, ya.
Sahabat mengatakan fakariha maqala. Nabi SAW tidak ingin menjawab atau tidak menyukai pertanyaan dari orang Arab Badui. Wa qala ba'duhum lam yasma'. Sebagian sahabat mengatakan Nabi tidak mendengar. Ketika Rasulullah SAW selesai berbicara kepada sahabat, maka bertanya, mana orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Apabila amanah disia-siakan, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Maka orang Arab Badui ini bertanya, qala wa kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila satu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maka tunggulah kehancuran. Sidang Jumat yang berbahagia, di zaman modern ini banyak orang yang mungkin mengaku dirinya bisa melakukan beberapa hal atau banyak hal, padahal dia tidak menguasai perkara-perkara yang ia tahu. Bahkan dia menerima apapun jabatan ataupun apapun amanah yang diberikannya yang bukan dalam porsi. Maka ini adalah pelajaran bagi kita bahwa hari kiamat tanda-tandanya sudah banyak dan sebagiannya terjadi. Salah satunya adalah menyia-nyiakan amanah. Menyia-nyiakan amanah bagaimana? Tadi Rasulullah SAW jelaskan, memberikan satu tanggung jawab kepada yang bukan ahlinya. Kita tidak ingin orang berbicara tentang agama, berbicara tentang fatwa, padahal dia tidak ada latar belakang pendidikan agama. Atau sebaliknya, berbicara tentang masalah keduniaan, ekonomi, olahraga, politik, tapi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal-hal tersebut. Kalau hal itu terjadi, maka kehancuranlah yang ditunggu. Maka kehancuranlah yang datang. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh ini, bahwa Islam mengajak kepada profesionalisme, bahwa Islam mengajak kepada keahlian dalam bidang-bidang. Kalau kita mempunyai bidang yang kita tekuni, maka pelajarilah sampai kita benar-benar memahami dan menguasai. Sidang yang berbahagia, hal lain yang perlu saya sampaikan di khutbah Jumat ini, bahwa penguasa-penguasa yang mungkin sebagian mereka menjadi anggota DPR, yang akan menjadi wali kota, gubernur, ataupun presiden di masa yang akan datang atau dekat ini, penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah seorang hamba harta. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia, pemimpin yang tidak meninggalkan sedikit pun dari kekayaan. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada satu dirham pun yang ditinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW memiliki baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi. Tidak ada harta sedikit pun. Kalau misalnya pemimpin kita suka duit, pemimpin kita gila harta, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka yang terjadi adalah
korupsi di mana. Maka yang terjadi adalah sistem yang rusak. Maka yang terjadi adalah orang-orang suap menyuap, jilat menjilat. Tapi kalau kita mempunyai pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepadanya, yang bukan hamba harta, maka dia akan selamat. Maka dia akan memberikan contoh kepada rakyat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirhami wal qatifati wal khamilati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Ta'isa artinya hancurlah hamba dinar. Dinar adalah emas, ya, karena dulu orang pakai emas, bertransaksi pakai uang emas. Hancurlah hamba emas, hancurlah hamba dirham, hamba perak. Hancurlah hamba qatifah. Qatifah itu adalah pakaian yang bagus. Ada beberapa tafsiran, ada yang bilang dulu, ada yang bilang sutra. Wal khamisah, al khamilah, ya. Dalam bahasa lain yaitu selimut yang enak. Maka ternyata di sana ada hamba-hamba, bukan hamba-hamba Allah sesungguhnya, tapi hamba harta, hamba dunia, hamba duit, hamba selimut, hamba pakaian yang bagus. Mencari dunia adalah tujuannya. Ketika menjadi pemimpin, yang penting bagaimana saya bisa meraup kekayaan itu. Karena saya sudah nyetor beberapa juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Sehingga kasus demi kasus kita dengar setiap hari, ya, mantan pejabat masuk penjara, atau bahkan masih pejabat jadi di penjara karena terkena kasus. Yang dulu sebelum dia jadi pejabat, dan saya menyaksikan sendiri, dia adalah orang yang kritis. Ya, ada seorang pejabat yang sebelum jadi pejabat orang yang kritis, orang yang sangat bagus memberikan masukan kepada pemimpin, kepada penguasa, sehingga ketika dia menjadi penguasa, dia ternyata melakukan korupsi. Idealismenya hilang. Ya, kritisnya hilang. Sikap kritiknya tidak ada lagi karena dunia yang ia cari, karena harta yang ia cari, karena kekuasaan yang berorientasi dunia yang ia cari. Bagaimana caranya saya bisa menjadi miliarder, menjadi orang yang punya emas sebanyak-banyak. Dan hadis ini mengatakan kalau dia diberikan in u'tiya radiya, ya, hamba duit, hamba dirham, hamba emas ini kalau dikasih uang itu, kalau dikasih dinar itu, kalau dikasih perak itu, baju yang bagus itu, dia senang, radiya. Ya, dia apa? Dia ridha, hatinya menjadi tenang. Karena kenapa? Duit dikasih, disogok. Karena kenapa? Fasilitas dikasih. Karena kenapa? Karena dia mendapatkan, menggolkan, ya, proyek tertentu. Kalau dia dapat sogokan, dapat riswah, karena dia dapat harta korupsi, ya. Ataupun dia ingin satu jabatan dan memaksakan dirinya untuk menempati jabatan itu. Dia bilang, kalau saya tidak menempati jabatan itu, saya akan marah, saya akan menjadi musuh Anda. Benar, ketika tidak dikasih, dia menjadi orang yang tidak suka kepada orang yang tidak memberikan jabatan. Tapi sebaliknya, in u'tiya radiya, dia senang. Wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia dikasih, dia senang. Kalau tidak dikasih, dia marah. Lam yarda. Sedang jemaah berbahagia, dua hadis tadi mengajarkan kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanggal 29 Safar, 27 Safar saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk melakukan haji. Malam ke-27
Rasulullah SAW dengan Abu Bakar tepatnya melakukan hijrah dan sampai di Bani Najjar di Madinah pada tanggal 12 Ramadan. Jadi seorang pemimpin adalah pemimpin yang berkorban. Seorang penguasa adalah penguasa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang ia tahu bahwa dia akan dipertanggungjawabkan segala amalannya dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap satu rupiah yang dia dapatkan dari harta. Semua orang akan dipertanggungjawabkan. Apalagi penguasa yang uangnya banyak, yang hartanya banyak, dia akan ditanyakan dari mana engkau mendapatkan harta ini. Dan jangan kita tertipu bahwa banyak penguasa ya udahlah dia korupsi, yang penting ngasih buat masjid, ngasih buat anak yatim, ngasih buat membangun kegiatan-kegiatan keagamaan dari harta yang dia dapatkan dari korupsi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah adalah thayyib. Allah adalah thayyib, baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah baik, tidak menerima harta yang diinfakkan dari jalan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saleh, yang selalu istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin-pemimpin yang ahli dalam bidangnya dan juga pemimpin-pemimpin yang zuhud terhadap dunia, yang istiqamah, yang tidak tamak terhadap dunia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi al-ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Marilah pada penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin yang saleh, agar Indonesia ini selalu penuh berkah. Mereka para pemimpin kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dan yang pasti mereka qanaah, rasa cukup dan selalu berkecukupan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga apabila pemimpin-pemimpin kita baik, kita pun akan baik. Dan benarlah Ibnu Khaldun kita yang mengatakan, innamal umamu ala dini muluki. Jadi umat-umat manusia, jadi rakyat itu tergantung pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdi wulatal muslimin. اللهم اهد ولاة المسلمين. اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.